Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2013-451072 kelas reguler 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan air purifier. Pengertian air purifier. Air purifier adalah alat yang diklaim mampu menghasilkan udara segar sehingga kualitas udara dalam suatu ruangan akan meningkat. Air purifier menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan. Alat ini sendiri sudah banyak digunakan oleh masyarakat, terutama bagi yang sadar akan kesehatan pada tubuh mereka. Selain itu, alat ini juga bisa menghilangkan bakteri maupun virus yang berbahaya. Alat ini sendiri merupakan alat yang mempunyai fungsi untuk menjernihkan udara yang ada di dalam ruangan maupun rumah. Diharapkan udara yang dihasilkan tersebut tidak mengganggu pernapasan maupun masalah hidung seseorang. Cara kerja air purifier. Setelah mengetahui pengertian dari alat yang satu ini, maka selanjutnya kita beranjak ke pembahasan cara kerjanya. Cara kerja air purifier sebenarnya sangat sederhana. Nantinya saat alat ini dihidupkan, maka secara otomatis udara yang ada di dalam ruangan tersebut akan disedot secara perlahan. Setelah itu, udara tersebut akan diproses dan disaring sebaik mungkin sehingga segala jenis bakteri dan virus dipisahkan dari udara. Setelah udara tersebut disaring sebersih mungkin, maka udara akan dialirkan ke bagian penyaluran agar dilepas kembali ke dalam ruangan. Cara kerja ini berulang terus-menerus sehingga kualitas udara di dalam ruangan nantinya jadi semakin baik dan berkualitas. Jika Anda membeli alat yang kualitasnya terbaik, maka tingkat kebersihan udara yang dihasilkan mencapai 55%. Jika di dalam keluarga ada penderita asma atau penyakit alergi lainnya, maka sangat penting memiliki alat yang satu ini. Partikel debu yang tidak kasat mata sekalipun akan difilter dengan sangat baik. Dengan demikian, memiliki resiko penyakit asma dapat terhindar dengan adanya alat terbaik ini. Jenis-jenis air purifier. Yang pertama ada air purifier filter ionizer. Filter ionizer adalah filter air purifier yang paling terkenal. Filter ini adalah alat filter dengan saringan terlemah dibandingkan jenis lainnya. Berbeda dengan jenis lainnya, jenis filter ini tidak dapat menghilangkan polusi udara di dalam ruangan atau rumah. Jenis air purifier ini bahkan membuat polusi udara dalam ruangan semakin bertambah karena terkadang ada kotoran keluar dari mesin tersebut. Selain itu, filter ini membuat bau di dalam ruangan rumah menjadi netral, jadi aroma tidak sedap dalam ruangan pun menghilang. Kedua, air purifier filter HEPA. Jika tidak ingin repot-repot membeli penyedot udara atau vacuum cleaner, bisa pilih jenis air purifier berteknologi canggih dengan filter HEPA. Dengan memakai filter HEPA ini, maka unit penjernih udara dalam ruangan dapat menghilangkan polusi udara serta bau tidak sedap di dalam ruangan. Alat filter ini dapat menyaring udara kotor tidak sedap dengan baik. Sesudahnya, udara tersebut akan dikeluarkan lagi dari unit berbentuk udara bersih. Walaupun demikian, filter HEPA dinilai tidak dapat menyaring beberapa partikel kecil di dalam ruangan. Yang ketiga, air purifier filter karbon aktif. Filter karbon aktif pada air purifier sekarang ini adalah jenis filter yang sudah cukup populer dibandingkan filter-filter lainnya. Filter jenis ini sangat cocok untuk mengatasi bau tidak sedap. Hanya dalam sekejap sekalipun dapat menghilangkan polusi udara berjumlah besar. Tapi bagaimana juga, jenis filter ini tidak dapat dipakai menghilangkan partikel bulu hewan terdapat di udara. Bahkan beberapa perusahaan sudah memadukan antara filter HEPA dan karbon aktif supaya kinerja alat purifier lebih meningkat. 4. Purifier filter antibakteri. Jenis air purifier ialah air purifier dengan filter antibakteri yang tidak perlu khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kuman dan bakteri. Filter ini sangat penting peranannya bagi alat penjernih udara. Air purifier ini seringkali dijumpai di TPA atau di tempat-tempat yang kecenderungan terdapat banyak kuman, sebab aktivitas anak-anak biasanya terlalu aktif dan daya tahan tubuh anak masih rentan dari serangga dan kuman. Air purifier jenis ini sangat efektif menghilangkan bakteri dan kuman. Mungkin jarang dijumpai air purifier filter antibakterial di rumah-rumah hunian pribadi agar kinerja lebih baik. Terkadang filter ini dipadukan dengan jenis filter HEPA. Manfaat air purifier. Fungsi utama air purifier adalah untuk membersihkan udara. Tingkat kemampuannya dapat membersihkan udara bahkan mencapai 95%. Namun, selain meningkatkan kualitas udara, air purifier ternyata memiliki beberapa manfaat penting lainnya,
yaitu 1. Menghilangkan virus dan bakteri. Salah satu manfaat umum dari pembersih udara ini adalah menghilangkan virus dan bakteri yang ada di ruangan. Untuk urusan menangkal virus dan bakteri, beberapa air purifier bahkan dibekali dengan plasma cluster sehingga udara yang dihasilkan bisa lebih sehat. Selain itu, beberapa tipe air purifier juga bermanfaat untuk menyedot debu dan menangkap nyamuk dalam ruangan. Air purifier jenis ini biasanya dilengkapi dengan sinar UV yang dapat menarik perhatian nyamuk. 2. Membantu penderita alergi dan asma. Dari segi kesehatan, air purifier diyakini mampu membantu penderita asma dan alergi. Hal ini karena air purifier memiliki teknologi tertentu yang dapat menangkap partikel alergi. Alat pembersih udara yang cocok untuk penderita asma dan alergi adalah air purifier yang dilengkapi dengan HEPA filter. HEPA filter sendiri adalah singkatan dari High Efficiency Particular Air, HEPA. HEPA filter terdiri dari beberapa lapis yang terbuat dari fiberglass yang mampu menangkap partikel terkecil sekalipun. Air purifier dilengkapi dengan HEPA filter ini diklaim mampu menangkap 99,97% penyebab alergi. 3. Menghilangkan bau tidak sedap. Manfaat berikutnya adalah menghilangkan bau tidak sedap. Bau tak sedap pun suatu ruangan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Kondisi ini dapat memburuk jika kualitas udara tidak baik. Bahkan kemampuan air purifier dalam menghilangkan bau tidak sedap telah diakui dan lolos uji tes. 4. Mengatasi asap rokok. Asap rokok bisa jadi ancaman besar untuk perokok pasif. Dampaknya tidak kalah berbahaya dari yang dialami perokok aktif. Asap rokok ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit serius seperti bronkitis, asma, radang paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, alat pembersih udara ini adalah pilihan terbaik untuk mengatasi asap rokok tersebut. 5. Mengurangi jamur dalam ruangan. Selain membasmi virus dan bakteri, air purifier dapat memberantas jamur yang ada di dalam rumah Anda. Jamur menjadi masalah yang serius sebab keberadaannya bisa menjadi sumber penyakit. Kemampuan air purifier dalam memberantas jamur pun telah dibuktikan melalui serangkaian tes yang dapat dilakukan Japan Food Research Laboratories. Cara kerja air purifier. Pada dasarnya, cara kerja air purifier cukup sederhana. Ketika alat ini Anda nyalakan, kipas tersebut yang terdapat di dalam air purifier akan menyedot udara dalam ruangan. Udara ini akan ditangkap oleh filter yang terletak di belakang air purifier. Setelah mengalami proses filtrasi, udara yang disalurkan kembali melalui penyaluran yang berada di bagian depan air purifier. Udara hasil filtrasi ini tentunya mempunyai kualitas yang lebih baik sebab debu, bakteri, kuman, dan partikel berbahaya lainnya telah dibersihkan. Clean Air Delivery Rate (CADR). CADR adalah penilaian utama dalam mengetahui performa pembersih udara. Hasil CADR menentukan pembersih udara yang layak digunakan di luas ruangan tertentu. Badan Penguji Independen AHA mempublikasikan hasil tes setiap kuartal atas lebih dari 300 pembersih udara dari berbagai model dan merek. Pada dasarnya, pembersih udara yang sesuai untuk ruangan adalah yang dapat menghasilkan udara minimal 5 kali pembersih udara per jam. CADR diperoleh dari pengujian yang dilakukan oleh badan independen bernama Association of Home Appliance Manufacturer (AHAM), Association Production Peralatan Rumah Tangga, yang berbasis di Amerika. Pengujian atas pembersih udara dilakukan dengan menempatkan alat dalam ruangan khusus kedap udara yang lalu diisi 3 jenis polutan udara: serbuk sari, asap rokok, dan debu. 3 jenis polutan tersebut dipilih untuk mewakili polutan udara yang sering memapar kita. Jumlah udara yang didapatkan setelah pembersih udara diaktifkan selama 1 jam untuk memfilter polutan tersebut adalah hasil CADR M kubik per jam. Bagaimana cara memilih air purifier yang baik dan baik bagi ruangan? Umumnya air purifier terdapat CADR sebagai salah satu spesifikasi air purifier tersebut. Semakin tinggi CADR, maka semakin efektif alat pembersihnya. Contoh, purifier yang cocok untuk ruangan adalah ukuran 20 meter persegi. Jawabannya, ruangan kali dalam kurung 5 kali 2,4. Asumsi tinggi ruangan yang dipakai AHAM 20 meter persegi kali 12 sama dengan 240 CADR. Jadi untuk ruangan sebesar kita memakai purifier memiliki kapasitas minimum 240 CADR atau 240 meter kubik per jam. Apabila sebuah volume ruangan, maka volume ruangan kali 5 minimal CADR harus dimiliki. Angka 5 merupakan angka rekomendasi dari AHAM. AHAM menentukan bahwa akan menurunkan tingkat polusi dan menjaga kualitas udara
Butuhkan pembersih udara yang dapat membersihkan seluruh volume udara tersebut minimal sebanyak 5 kali setiap jamnya atau biasanya dikenal 5 air charge per hour ACH. Contoh volume ruangan 60 meter persegi kubik. Berapakah minimum CAD air purifier yang dibutuhkan? Maka 60 meter kubik dikali 5 300 meter kubik per jam. Maka minimum CAD yang dibutuhkan ruangan volume 60 meter kubik adalah 300 meter kubik per jam. Apabila sedang membeli purifier dengan batas CAD tertentu, bagaimana cara kita mengetahui purifier tersebut cocok ruangan dengan luas atau volume berapa? Contoh, berapakah ukuran luas rumah yang cocok jika mengetahui air purifier dengan CAD 590 meter kubik per jam spesifikasi? Jawaban CAD 5 kali 2,4. Asumsi ruangan yang dipakai AH, maka 590 dibagi 12 sama dengan 49,167 meter persegi atau dibelah menjadi 50. Kesimpulan, udara yang baik adalah pembersih udara yang mampu membersihkan minimal 5 kali luas ruang per jam. Semakin tinggi CAD yang dihasilkan oleh pembersih udara tersebut, semakin besar pula ruangan yang bisa dibersihkan. Sebaliknya, semakin kecil CAD yang dihasilkan, maka semakin kecil pula ruangan yang bisa dibersihkan. Pembersih udara dengan CAD tinggi bisa digunakan untuk ruangan yang lebih kecil, tapi pembersih udara dengan CAD kecil tidak bisa dipergunakan di ruangan terlalu besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.